Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami ini? Malam hari sudah berbaring, mata mulai terpejam. Namun belum 1 jam berlalu, tiba-tiba kandung kemih terasa mendesak. Bangun dan pergi ke kamar mandi. Lalu kembali tidur, namun belum lama kemudian keinginan buang air kecil datang lagi. Padahal air yang diminum tidak banyak. Bahkan makan malam pun sudah dijaga agar tidak terlalu berat. Fenomena ini bukan hal langka. Di ruang praktik saya, keluhan seperti ini sering muncul, terutama dari para lansia yang merasa sudah makan sehat, tidur cukup, dan tidak banyak minum di malam hari. Namun tetap saja, mereka harus terbangun 2 atau 3 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil. Dan bukan hanya soal tidur yang terganggu, besok paginya tubuh jadi lemas, pikiran tidak segar, dan semangat pun menurun. Ada satu hal kecil yang sering tidak disadari, buah-buahan. Ya, buah yang kita anggap sehat, segar, bahkan rutin dikonsumsi setiap malam setelah makan, seringkali justru menjadi pemicu utama kandung kemih yang terlalu aktif. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 25 tahun, saya mendampingi para lansia dari berbagai kota dan desa di Indonesia, dari pesisir hingga pegunungan. Saya belajar bahwa tubuh kita di usia 60-an ke atas mulai berubah cara bekerjanya. Hal-hal yang dulu tidak masalah, kini menjadi pemicu gangguan kesehatan yang diam-diam tapi nyata. Termasuk di dalamnya adalah waktu dan jenis buah yang kita konsumsi. Malam ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak dengan hati-hati. Kita akan membahas 5 buah yang bisa membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga kandung kemih tetap tenang, serta 5 buah lain yang sebaiknya dihindari setelah maghrib karena bisa memicu buang air berulang dan tidur yang terputus. Karena terkadang kunci tidur nyenyak tidak berasal dari bantal atau kasur, melainkan dari pilihan kecil di piring makan kita. Bayangkan ini, setelah seharian beraktivitas, Bapak atau Ibu sudah membersihkan diri, menunaikan salat Isya, lalu berbaring di tempat tidur. Lampu dipadamkan, udara malam terasa sejuk, tapi baru 2 jam terlelap, kantuk harus terputus karena rasa ingin buang air kecil. Yang mengejutkan, jumlah urin yang keluar pun tidak banyak. Kadang-kadang hanya seteguk 2 teguk saja. Hal ini menjadi keluhan yang sangat umum di usia lanjut. Banyak yang mengira ini hanya soal usia atau karena minum air terlalu malam. Tapi kenyataannya, penyebabnya jauh lebih dalam, berkaitan dengan cara kerja tubuh yang sudah berubah secara alami. Ginjal kita bertugas menyaring cairan dalam darah, namun di malam hari, ritmenya mulai melambat. Proses penyaringan tetap berlangsung, tetapi tidak secepat atau setajam saat kita masih muda. Di sisi lain, kandung kemih justru menjadi lebih peka. Saraf-saraf di sekitarnya menjadi lebih cepat mengirim sinyal, bahkan saat kandung kemih baru terisi sedikit saja. Saya sering menjelaskan ini kepada pasien saya dengan perumpamaan sederhana. Di masa muda, kandung kemih kita seperti orang sabar, dia menunggu penuh dulu sebelum protes. Tapi setelah usia 60 tahun, ia berubah menjadi orang yang cepat gelisah. Baru terisi sebagian, sudah mengirim sinyal ke otak. Ayo bangun, waktunya ke kamar mandi. Inilah sebabnya, meski volume urin masih sedikit, rasa ingin buang air sudah muncul lebih dulu. Dan yang memperparah, jika kita mengonsumsi makanan atau minuman tertentu di malam hari, terutama yang bersifat asam atau mengandung zat aktif tertentu, kandung kemih akan menjadi semakin sensitif dan cepat teriritasi. Saya ingin bertanya, apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami ini? Bangun berkali-kali di malam hari, tapi tidak tahu kenapa? Atau merasa kantung kemih cepat penuh, padahal baru saja ke toilet? Jika iya, kemungkinan besar tubuh sedang memberi tanda bahwa ada yang perlu disesuaikan dalam pola makan malam kita. Salah satunya bisa jadi berasal dari buah yang dikira tidak berbahaya. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana buah-buahan bisa memengaruhi pola tidur dan sistem urin, dan bagaimana memilih buah yang tepat dapat membuat malam lebih tenang dan pagi lebih segar. Beberapa tahun lalu, saya menerima seorang pasien lansia di Puskesmas wilayah Sleman. Namanya Pak Darto, usianya 66 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang cukup sering saya dengar. Tiap malam terbangun 2-3 kali hanya untuk ke kamar mandi. Saat saya tanya, "Apa Bapak sering minum air sebelum tidur?" Beliau jawab tidak. Lalu saya bertanya, "Apakah makan buah malam hari?" Beliau menjawab, "Oh iya, tiap malam saya makan beberapa potong nanas atau jeruk, biar segar." Dari situ kami mulai menyusun ulang pola makannya. Bukan hanya jumlah air yang perlu dikurangi malam hari, tapi juga jenis buah yang dikonsumsi.
Karena ternyata beberapa jenis buah bisa membuat kandung kemih bereaksi lebih cepat dan lebih kuat. Secara sederhana, buah-buahan tertentu, terutama yang tinggi asam, banyak air, atau mengandung enzim aktif, dapat menurunkan kadar pH dalam urin. Urin yang terlalu asam bisa memberi sensasi seperti terbakar ringan saat melewati dinding kandung kemih. Bagi tubuh muda, ini tidak terasa. Namun bagi lansia, kondisi ini bisa membuat kandung kemih bereaksi lebih cepat, bahkan saat urin belum terkumpul banyak. Sebaliknya, ada buah-buahan yang justru menenangkan sistem pencernaan dan kandung kemih. Buah seperti pisang dan pir memiliki sifat alkali yang membantu menyeimbangkan keasaman urin. Ini memberi efek menenangkan pada saraf-saraf kandung kemih, sehingga sinyal keinginan buang air kecil tidak mudah muncul. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak hanya membutuhkan makanan yang sehat secara umum, tetapi juga makanan yang cocok secara waktu dan cara kerja, termasuk buah. Pertanyaannya sekarang, buah mana yang sebaiknya dikonsumsi malam hari, dan mana yang justru bisa mengganggu tidur? Di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu persatu dengan penjelasan yang mudah dipahami dan bisa langsung Bapak Ibu praktikkan di rumah. Apakah Bapak atau Ibu masih ingat ketika kecil dulu, orang tua sering menyelipkan pisang di sore hari sambil berkata, "Biar perut adem, nanti malam tidurnya enak"? Ternyata, kebiasaan sederhana itu menyimpan manfaat yang dalam, terutama bagi tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Pisang adalah salah satu buah yang paling bersahabat untuk kandung kemih. Kandungan asamnya sangat rendah, sehingga tidak membuat urin menjadi terlalu asam atau memicu iritasi. Ini sangat penting bagi lansia, karena dinding kandung kemih kita di usia sekarang jauh lebih sensitif dibanding saat muda. Lebih dari itu, pisang kaya akan kalium, sekitar 400 mg dalam satu buah berukuran sedang. Kalium membantu mengatur gerakan otot-otot halus, termasuk otot di sekitar kandung kemih. Artinya, jika kandung kemih hanya terisi sedikit, ia tidak langsung bereaksi dengan sinyal mendesak ke otak. Ia menjadi lebih tenang, memberi waktu tubuh untuk tetap beristirahat. Manfaat lain yang tidak kalah penting, pisang tidak memicu panas dalam, tidak mengandung gula berlebih, dan tidak menyebabkan fermentasi seperti beberapa buah manis lainnya. Bahkan bagi lansia dengan tekanan darah cenderung rendah, pisang bisa memberi energi tanpa memberatkan perut. Namun ada catatan penting, jangan makan pisang dari kulkas, karena suhu dingin bisa mengganggu pencernaan lansia. Pilih pisang yang matang sempurna, tidak terlalu mentah, dan tidak terlalu lembek. Waktu terbaik mengonsumsinya adalah pukul 5 sore atau 1 jam setelah makan malam. Satu buah saja cukup, dan sebaiknya dimakan tanpa tambahan apapun. Kadang, kunci tidur nyenyak bukan dari obat atau ritual rumit, tapi dari satu buah pisang di waktu yang tepat. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa perut terasa penuh atau begah setelah makan malam, walaupun porsi makannya tidak terlalu banyak? Rasa seperti ini bisa menekan kandung kemih dari atas, membuat kita lebih sering ke kamar mandi meskipun urin belum banyak. Disinilah peran pepaya menjadi penting. Pepaya sering dianggap hanya sebagai buah pencahar, membantu buang air besar, tapi manfaatnya jauh melampaui itu. Di dalam daging pepaya yang berwarna jingga cerah, terdapat enzim alami bernama papain. Enzim ini membantu memecah protein dalam makanan yang kita konsumsi, sehingga proses pencernaan berlangsung lebih ringan dan lancar. Ketika sistem pencernaan bekerja efisien, perut tidak kembung, usus tidak penuh, dan tekanan pada kandung kemih pun berkurang. Ini membuat kita tidak mudah terbangun oleh rasa ingin buang air kecil. Selain itu, pepaya memiliki efek alkali yang ringan, tidak menciptakan lingkungan asam dalam urin. Bagi kandung kemih yang mudah iritasi di usia lanjut, ini tentu sangat membantu. Salah satu pasien saya di Solo, seorang pria 70 tahun, sering mengeluhkan tidurnya terputus karena perut terasa sesak di malam hari. Setelah mengganti camilan malamnya dengan sepotong pepaya matang sekitar jam 7 malam, tidurnya menjadi lebih utuh. Ia merasa perut lebih ringan dan bisa tidur tanpa sering terbangun seperti sebelumnya. Untuk hasil optimal, pilih pepaya yang matang sempurna, tidak keras, tapi juga tidak terlalu lembek. Konsumsilah dalam porsi kecil, sekitar 150 gram, sebagai penutup ringan setelah makan malam. Pepaya tidak hanya menyejukkan pencernaan, tapi juga menciptakan ruang yang tenang bagi kandung kemih di tengah malam. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasa ingin buang air kecil lebih sering saat perut terasa kembung atau belum buang air besar dalam beberapa hari? Banyak orang tidak menyadari bahwa gangguan di saluran cerna bagian bawah bisa memengaruhi sistem kemih secara langsung. Di usia lanjut, hubungan antara usus dan kandung kemih menjadi semakin erat. Dalam kondisi seperti itu, buah pir dapat menjadi pilihan yang sangat membantu.
Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan kandungan asamnya sangat rendah. Cocok bagi lansia dengan sistem pencernaan yang mulai melambat. Yang membuat pir istimewa adalah kandungan alami sorbitol, sejenis alkohol gula yang bekerja menarik air ke dalam usus dan membantu melunakkan feses secara perlahan. Bukan sebagai pencahar kuat, tetapi cukup untuk menjaga perut tetap kosong secara teratur, tanpa harus menggunakan obat. Ketika perut bagian bawah tidak terlalu penuh, tekanan pada kandung kemih pun berkurang. Hasilnya, keinginan buang air kecil di malam hari juga menurun. Saya ingat seorang ibu dari Cirebon yang sering merasa ingin buang air kecil, tapi setelah dicek, kandung kemihnya hanya terisi sedikit. Setelah ia mulai rutin makan 1 buah pir kecil setiap sore, sekitar pukul 4, keluhannya jauh berkurang. Ia berkata, "Sekarang saya tidak terlalu tergesa-gesa ke kamar mandi malam-malam." Pir sebaiknya dikonsumsi dengan kulitnya jika memungkinkan, karena justru di bagian kulit terdapat serat terbanyak. Pastikan untuk mencucinya bersih dan mengunyah perlahan. 1 buah kecil di sore hari sudah cukup untuk membantu menciptakan ruang lega di dalam perut dan ketenangan di tengah malam. Di banyak daerah Indonesia, siang hari terasa panas dan lembab. Tak heran jika semangka menjadi buah favorit, segar, manis, dan penuh air. Namun, banyak lansia yang tidak sadar bahwa waktu konsumsi semangka sangat menentukan apakah buah ini menjadi penolong atau justru pengganggu. Semangka memang kaya air, dan hal ini bisa menjadi keuntungan sekaligus risiko tergantung kapan dikonsumsi. Jika dikonsumsi terlalu sore atau bahkan setelah makan malam, tubuh tidak punya cukup waktu untuk memproses kelebihan cairan sebelum tidur. Akibatnya, kandung kemih terisi lebih cepat di malam hari, dan sinyal ingin buang air kecil muncul lebih sering. Namun, bukan berarti semangka harus dihindari sepenuhnya. Bila dikonsumsi dengan benar, di pagi hingga siang hari, semangka justru memberi manfaat besar. Salah satunya adalah likopen, antioksidan alami yang memberi warna merah terang. Zat ini membantu menjaga kesehatan prostat pada pria dan mengurangi iritasi ringan di saluran kemih. Saya pernah berbicara dengan seorang bapak di Banyuwangi yang gemar makan semangka setelah makan malam. Ia mengira buah ini ringan dan bisa membantu tidur lebih nyenyak. Tapi setelah mengganti waktu konsumsinya ke jam 11 siang, frekuensi buang air malamnya berkurang drastis. Kuncinya adalah waktu. Semangka sebaiknya dimakan sebelum pukul 14.00 dalam porsi sedang, sekitar 150-200 gram, tanpa dicampur dengan susu, buah lain, atau dimakan dalam kondisi terlalu dingin. Dengan pola waktu yang tepat, semangka bisa menjadi penyegar siang hari tanpa mengganggu tidur malam. Di banyak desa di Jawa maupun Sumatera, jambu biji tumbuh liar di pekarangan rumah. Buah ini sering dibiarkan begitu saja atau dimakan sore hari bersama garam atau sambal oleh sebagian orang. Jambu biji sebenarnya menyimpan manfaat yang jarang diketahui, terutama bagi lansia yang sering terganggu oleh rasa tidak nyaman saat buang air kecil di malam hari. Berbeda dengan jeruk atau nanas, jambu biji mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, tapi dengan kadar asam sitrat yang lebih rendah. Inilah yang membuatnya lebih ramah bagi kandung kemih yang sensitif. Vitamin C dalam jambu juga berperan sebagai antioksidan yang membantu meredakan peradangan ringan pada saluran kemih yang sering menjadi penyebab rasa panas atau nyeri saat berkemih. Saya pernah mendampingi seorang nenek dari Magelang yang mengeluhkan rasa perih saat buang air kecil dan sering terbangun dini hari. Setelah mengganti camilan malamnya dengan setengah buah jambu biji matang, dikonsumsi pukul 16.00, ia mulai merasakan perubahan. Dalam seminggu ia berkata, "Sekarang saya bisa tidur sampai subuh tanpa merasa tidak nyaman." Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Jambu biji sebaiknya tidak dikonsumsi saat sudah terlalu matang atau masih keras. Pilihlah buah yang teksturnya sedikit lunak tapi tetap segar. Hindari menambahkan garam, sambal, atau mencampurnya dengan susu. Kombinasi seperti ini justru bisa memperparah iritasi pada kandung kemih. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, jambu biji dapat membantu menenangkan sistem kemih secara alami. Cukup 1 buah berukuran sedang, dimakan di sore hari sekitar 2 hingga 3 jam sebelum makan malam. Waktu dan cara ini cukup untuk memberikan ketenangan pada kandung kemih tanpa membebani sistem pencernaan. Jambu biji adalah contoh sederhana bahwa buah yang tumbuh di pekarangan rumah bisa menjadi kunci tidur malam yang lebih utuh dan tanpa gangguan.
5 buah yang barusan kita bahas mungkin tampak sederhana, tapi jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, dampaknya bisa sangat nyata bagi tidur dan kenyamanan Bapak Ibu di malam hari. Namun, tidak semua buah sejinak itu. Ada beberapa jenis yang tampaknya sehat, bahkan menyegarkan, tapi justru bisa mengganggu kandung kemih dan membuat malam terasa panjang karena sering terbangun. Sekarang, mari kita bahas 5 buah yang sebaiknya dihindari setelah maghrib. Bukan karena tidak sehat, tapi karena waktunya tidak lagi cocok dengan kebutuhan tubuh di usia kita. Banyak lansia di Indonesia terbiasa minum segelas jus jeruk atau makan moza ambi setelah makan malam. Rasanya segar, ringan, dan terlihat menyehatkan. Sayangnya, bagi tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun, kebiasaan ini bisa berdampak lain, terutama pada kualitas tidur dan kesehatan kandung kemih. Jeruk dan moza ambi mengandung asam sitrat dalam kadar tinggi. Asam ini memang alami, tetapi bisa menurunkan pH urin dan menjadikannya lebih asam. Pada kandung kemih yang sudah sensitif karena usia, kondisi ini dapat memicu iritasi ringan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, perih saat buang air kecil, dan keinginan berkemih yang lebih sering meski volume urin sedikit. Seorang pensiunan guru di Semarang pernah bercerita bahwa ia rutin minum jus jeruk setiap malam agar pencernaan lebih lancar. Namun setelah saya sarankan mengganti waktu konsumsinya ke siang hari, ia mengaku bisa tidur lebih nyenyak tanpa gangguan berkali-kali ke kamar mandi. Jeruk tetap buah yang baik, tapi waktu konsumsinya sangat penting. Nikmati sebelum pukul 14.00. Saat sistem pencernaan dan ginjal masih bekerja dengan optimal. Tidak sedikit orang tua yang makan nanas di malam hari dengan harapan melancarkan pencernaan atau mengatasi sembelit ringan. Buah ini memang memiliki rasa segar dan sedikit tajam yang memberi kesan membersihkan perut. Namun di balik itu, ada satu kandungan aktif yang bisa berdampak kurang baik jika dikonsumsi di waktu yang salah. Nanas mengandung bromelain, enzim alami yang membantu memecah protein dan merangsang aktivitas usus. Pada siang hari, efek ini bermanfaat. Namun jika dimakan malam, terutama setelah makan berat, aktivitas usus yang meningkat bisa memberi tekanan pada organ di sekitarnya, termasuk kandung kemih. Tekanan ringan ini seringkali cukup untuk memicu dorongan buang air kecil, meskipun kandung kemih belum benar-benar penuh. Saya pernah mendampingi seorang ibu dari Pekalongan yang terbiasa makan potongan nanas setelah makan malam. Ia mengeluh sering terbangun tengah malam dengan rasa mendesak buang air, tapi tidak banyak urin yang keluar. Setelah mengganti waktu makan nanas ke siang hari, keluhannya perlahan hilang. Nanas tetap bermanfaat, tapi sebaiknya dikonsumsi sebelum sore agar tidak mengganggu tidur malam. Anggur sering dianggap buah ringan dan aman, apalagi karena ukurannya kecil dan rasanya manis alami. Banyak lansia menjadikannya camilan malam hari, bahkan menyimpannya di kulkas untuk disantap setelah makan malam. Namun, pilihan ini bisa membawa masalah yang tidak disadari. Buah anggur mengandung gula alami yang mudah difermentasi dalam usus, terutama jika dikonsumsi saat perut masih penuh oleh makan malam. Proses fermentasi ringan ini menghasilkan gas di perut bagian bawah. Pada lansia dengan sistem pencernaan yang melambat, gas ini lebih mudah terbentuk dan lebih sulit dikeluarkan. Hasilnya, rasa begah, tekanan pada perut bagian bawah, dan akhirnya tekanan tambahan pada kandung kemih. Saya pernah bertemu seorang bapak di Salatiga yang rutin makan anggur setelah makan malam karena tidak ingin makanan berat. Namun justru sejak itu, lah mengeluh tidur tidak nyenyak karena sering merasa ingin buang air kecil. Setelah ia mulai mengonsumsi anggur di pagi hari dan tidak dalam keadaan dingin, keluhan berkurang drastis. Jika Bapak Ibu tetap ingin makan anggur, lakukan di pagi atau siang hari. Hindari anggur dingin dan jangan dimakan bersama produk susu atau makanan berat. Banyak orang mengira bahwa jus buah adalah pilihan terbaik setelah makan malam.
terasa lebih ringan daripada makanan padat. Bahkan tidak sedikit yang mencampur beberapa jenis buah dalam satu gelas, jeruk, lemon, kiwi, dan lain-lain. Namun di usia lanjut, kebiasaan ini bisa membawa dampak yang tidak langsung terlihat. Jus buah, terutama yang berasal dari buah-buahan asam, mengandung gula dan asam dalam kadar yang lebih tinggi. Saat diminum malam hari, kandungan tersebut cepat diserap tubuh dan langsung memengaruhi komposisi urin. Hasilnya adalah urin dengan tingkat keasaman tinggi yang mempercepat iritasi pada kandung kemih, memicu rasa tidak nyaman, bahkan saat volume urin masih sedikit. Saya pernah menangani seorang ibu dari Purwokerto yang mengira jus campuran lemon dan jeruk nipis setelah makan malam akan membantu membersihkan pencernaan. Namun ia justru mulai terbangun 3 hingga 4 kali setiap malam karena merasa ingin buang air kecil. Setelah berhenti mengonsumsi jus malam hari dan menggantinya dengan air hangat, tidurnya kembali tenang. Buah asam tetap bisa dinikmati, tapi sebaiknya dikonsumsi secara terpisah, tidak dicampur, dan tidak setelah sore hari. Kombinasi keasaman yang tinggi tidak hanya mengganggu perut, tetapi juga kandung kemih. Banyak keluarga di Indonesia terbiasa menyajikan lalapan mentah sebagai pelengkap makan malam, dan tomat sering menjadi bagian utamanya. Irisan tomat merah segar dicampur dengan timun dan sambal terlihat sederhana dan sehat. Namun bagi lansia, terutama saat malam hari, tomat mentah bisa menjadi pemicu gangguan tidur yang tersembunyi. Tomat mengandung senyawa bernama asam oksalat, yaitu zat yang dapat membentuk kristal kecil dalam urin. Di usia lanjut, saat dinding kandung kemih menjadi lebih sensitif, kristal-kristal ini bisa menimbulkan iritasi ringan yang cukup untuk memicu dorongan buang air kecil berulang. Rasa perih, tidak tuntas, atau bahkan keinginan buang air yang sering meski urin sedikit, semua bisa berawal dari lalapan tomat. Seorang pasangan lansia di Klaten bercerita bahwa mereka rutin makan lalapan tomat dan bawang merah setiap malam. Sang suami sering mengeluhkan tidur terganggu karena bolak-balik ke kamar mandi. Setelah mereka berhenti mengonsumsi tomat mentah di malam hari dan menggantinya dengan sayuran matang seperti wortel rebus atau buncis kukus, tidurnya menjadi lebih tenang. Tomat tetap bisa dikonsumsi, tapi sebaiknya dalam bentuk matang, dimasak bersama sayur atau sup, dan dihindari untuk dimakan mentah setelah maghrib. Dengan begitu, manfaat tomat tetap bisa dirasakan tanpa mengganggu kenyamanan tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengenal 5 buah yang menenangkan dan 5 buah yang sebaiknya dihindari setelah maghrib, mungkin sekarang kita bisa mulai menyadari bahwa kunci tidur nyenyak tidak selalu datang dari obat atau ritual yang rumit. Kadang ia tersembunyi di dalam satu pilihan kecil yang kita buat di meja makan. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi hanya butuh makanan sehat, tapi juga makanan yang tepat untuk waktunya. Kandung kemih, pencernaan, dan sistem saraf kita bekerja lebih lambat dan lebih sensitif dibanding dulu. Karena itu, memilih waktu makan yang tepat sama pentingnya dengan memilih jenis makanannya. Buah-buahan yang tinggi air seperti semangka, jeruk, atau anggur sebaiknya dikonsumsi pagi hingga siang hari. Tubuh kita masih cukup aktif untuk memproses cairan tanpa memberikan beban tambahan pada kandung kemih di malam hari. Sementara buah-buahan yang lebih lembut seperti pisang, pir, atau pepaya bisa dikonsumsi sore hari, tapi tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Satu hal lagi yang perlu diingat, hindari makan buah tepat setelah mengonsumsi makanan berat seperti nasi dan lauk pauk. Beri jeda setidaknya 1 jam agar sistem pencernaan tidak terbebani dan tidak terjadi fermentasi ringan yang bisa memicu gas serta tekanan dalam perut. Terkadang perubahan kecil seperti mengganti buah malam dengan yang lebih ramah kandung kemih bisa menjadi hadiah besar. Tidur lebih nyenyak, bangun pagi dengan tubuh ringan dan hati lebih segar. Dan untuk kesehatan di usia ini, hal sederhana seperti itu sangatlah berharga. Saya percaya bahwa di usia kita, menjaga kesehatan bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus,
tetapi tentang mendengarkan tubuh dan membuat satu perubahan kecil yang bijak setiap hari. Jika beberapa malam terakhir Bapak Ibu terasa gelisah karena sering ke kamar mandi, cobalah mulai dari hal paling sederhana. Perhatikan buah yang dikonsumsi dan kapan dikonsumsinya. Mulailah dengan mencoba selama 3 hari. Ganti buah malam dengan 1 buah pisang matang atau sepotong pepaya sekitar pukul 5 sore. Hindari jus jeruk atau nanas setelah makan malam. Rasakan perbedaannya. Mungkin tidur jadi lebih panjang, kandung kemih lebih tenang, dan pagi terasa lebih ringan. Jika Bapak Ibu pernah mengalami hal serupa atau sedang mencoba tips ini di rumah, saya akan sangat senang jika Bapak Ibu mau berbagi cerita di kolom komentar. Silakan tinggalkan komentar, bisa cerita, bisa saran, atau cukup 1 kata, lega. Karena terkadang 1 kata dari Bapak Ibu bisa menjadi semangat bagi orang lain yang juga sedang berjuang untuk tidur lebih nyenyak. Itu sangat berarti. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kepada keluarga atau sahabat lansia yang Bapak Ibu sayangi. Semoga malam-malam ke depan lebih damai dan tidur Bapak Ibu menjadi lebih utuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tidurnya tenang, dan bangunnya ringan setiap pagi. Sampai jumpa.